Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kami dari Prodi D4 TRPE Angkatan 21 kelas A akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman mikrokontroler yang diampu oleh Bapak Yogi. Perkenalkan, nama saya Dimas Junan Asidiki dengan NIM 210531616816. Dan saya Ditya Maruli Rifanto dari Prodi D4 TRPE 2021 dengan NIM 210531516810. Kemudian saya Farid Wahyu Triseptian dari Prodi D4 TRPE Offering A dengan NIM 210531516815. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai penjelasan tentang sistem pengendalian dini bocoran gas menggunakan sensor MQ2 berbasis Arduino Uno akan dijelaskan oleh Farid Septian. Oke, terima kasih. Untuk sistem peringatan dini ini sendiri terutama kebutuhan pada gas, baik itu gas LPG maupun gas oksigen dan lain-lain. Oleh karena itu, seiring kebutuhan gas yang meningkat juga terdapat berbagai kendala ataupun bencana yang terjadi tanpa diduga seperti kebocoran. Oleh karena itu, di sini kami membuat sebuah prototipe berupa sensor kebocoran gas dengan menggunakan MQ2 berbasis Arduino Uno ini, yang secara sistematisnya akan dijelaskan teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Kemudian dilanjutkan oleh Aditya Maruli Rifanto mengenai komponen-komponennya, komponen dari sistem ini. Silakan Aditya. Baik, akan saya lanjutkan. Arduino Uno memiliki 14 digital pin input output atau biasa ditulis I/0, di mana 14 pin diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM, antara lain pin 0 sampai 13. 6 pin input analog menggunakan kristal 16 MHz, antara lain pin A0 sampai A5. Koneksi USB, jack listrik, heater CSP, dan tombol reset. Hal tersebut adalah semua yang diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian mikrokontroler. Buzzer listrik adalah sebuah komponen elektronik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Pada umumnya, buzzer yang merupakan sebuah perangkat audio ini sering digunakan pada rangkaian anti maling, alarm pada jam tangan, bel rumah, peringatan mundur pada truk, dan perangkat peringatan bahaya lain seperti namanya. Piezoelectric buzzer adalah jenis buzzer yang menggunakan efek piezoelektrik untuk menghasilkan suara atau bunyinya. Tegangan listrik yang diberikan ke bahan piezoelektrik akan menyebabkan gerakan mekanis. Gerakan tersebut kemudian diubah menjadi suara atau bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia dengan menggunakan diafragma dan resonator. MQ2 atau MQ2 adalah sensor gas jenis metal oxide semikonduktor
atau MOS, atau disebut juga chemiresistors karena pendeteksinya didasarkan pada perubahan nilai resistasi material dari sensor ketika material tersebut bersentuhan dengan gas terdeteksi. Dapat mendeteksi adanya polutan gas di udara, diantaranya adalah gas LPG, alkohol, asap, propana, hidrogen, metana, dan karbon monoksida. Aplikasinya bisa diterapkan untuk mendeteksi kebocoran gas LPG dan asap untuk mencegah kebakaran. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang dijelaskan oleh Mas Adit mengenai komponen-komponennya tadi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rangkaian dan program-program dari sistem peringatan dini kebocoran gas menggunakan sensor MQ2 berbasis Arduino. Di sini dapat kita lihat bahwa rangkaiannya sangat sederhana dan sudah diselesaikan dengan baik. Kami melakukan simulasi ini dengan menggunakan aplikasi Tinkercad. Komponen utamanya yaitu Arduino Uno, breadboard, resistor sebanyak 2 buah, kemudian lampu LED 1 buah, buzzer piezo, dan sensor kebocoran gas itu sendiri. Pertama-tama yang dilakukan yaitu kita hubungkan pin power 5 volt ke kutub positif bagian bawah pada breadboard. Kemudian pin ground kita hubungkan ke kutub negatif dalam kutub negatif bagian bawah pada breadboard. Setelah itu kita pasang lampu LED-nya dan katode daripada lampu LED itu kita hubungkan ke kutub negatif, ke ground melalui kutub negatif. Dan juga anode daripada lampu LED dihubungkan ke pin 2 daripada Arduino itu sendiri, yang sebelumnya harus melalui resistor terlebih dahulu. Kemudian di sini ada buzzer. Pada positifnya kita hubungkan pada pin 3 di Arduino, sedangkan pada negatifnya kita hubungkan ke ground melalui kutub negatif bagian bawah pada breadboard dan dilanjutkan dan dihubungkan lagi ke kutub negatif bagian atas. Kemudian di sini kita lihat ada sensor kebocoran gas itu sendiri. Pada kaki B1 kita hubungkan ke pin A5 pada Arduino. Pada kaki H2 kita hubungkan ke ground melalui kutub negatif bagian bawah daripada breadboard itu. Pada kaki B2 kita hubungkan ke ground juga, akan tetapi sebelumnya harus melewati sebuah resistor 10 kilo ohm. Dan juga di sini kutub positif bagian bawah pada breadboard dihubungkan pada kutub positif bagian atas. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang pemrogramannya. Berikut merupakan pemrogramannya. Analog const in MKX pin sama dengan A5, berarti bahwa analog input sensor terletak pada pin A5, red LED sama dengan 2, yaitu LED dihubungkan dengan pin 2 pada Arduino, buzzer pada pin 3, dan sensor trace merupakan nilai batas kepekaan pada sensor itu sendiri.
Kemudian void setup. Void setup digunakan untuk memprogram setiap pin yang telah ditentukan sebelumnya. Pin mode MKX pin digunakan sebagai input, pin mode red LED digunakan sebagai output, pin mode buzzer digunakan sebagai output juga. Serial begin 9600. Serial begin ini digunakan untuk menentukan kecepatan pengiriman serial monitor. Kemudian ada void loop untuk menjalankan rangkaian ini. Pin analog sensor sama dengan analog read MKX pin, serial print output MK2, serial print in analog sensor. Kemudian kita membuat program tentang apakah lebih besar dari tegangan threshold. Programnya yaitu if analog sensor lebih dari sensor trace, digital write red LED high, tone buzzer 1200, else digital write red LED low, no tone buzzer. Yang berarti bahwa jika analog sensor menerima nilai tegangan threshold yang lebih besar daripada nilai kepekaan yang telah ditentukan sebelumnya yang di atas ini, maka lampu akan menyala dan buzzer akan berbunyi, kecuali jika analog sensor menerima tegangan threshold yang lebih kecil daripada nilai batas kepekaan yang telah ditentukan yang pada di atas, maka lampu akan mati dan buzzer tidak akan berbunyi. Delay 1000 merupakan jeda waktu 1 detik untuk pembacaan program berikutnya. Baik, pada programnya sudah saya jelaskan, maka kita akan memulai simulasinya. Kita akan coba simulasinya. Bismillah. Nah, dapat kita lihat dan dapat kita dengarkan bahwa ketika baru saja saya memulai simulasinya, buzzer akan berbunyi karena nilai Baik, mohon maaf ada sedikit gangguan. Oke, maaf sebelumnya ada gangguan. Saya akan jelaskan kembali mengenai langsung saja pada start simulasinya. Dapat kita lihat dan dapat kita dengarkan ketika saya baru saja memulai simulasinya, buzzer langsung berbunyi karena nilai tegangan dari threshold-nya yaitu 487. Sedangkan batas nilai kepekaan daripada sensor itu sendiri yaitu 400. Sekarang kita coba untuk melebihkan batas nilai kepekaannya menjadi 600. Yang semula menjadi 400 menjadi 600. Kemudian kita start simulasi lagi. Nah, dapat dilihat di sini nilai tegangan threshold-nya masih 487. Saya akan mendekatkan
kebocoran gas ini, di mana semakin dekat maka nilai tegangan threshold-nya akan meningkat. Nah, dapat kita lihat di bagian bawah sebelah kanan, nilai tegangan threshold-nya semakin meningkat menjadi 509 yang semula bernilai 487. Semakin kita dekatkan lagi, maka nilai tegangan threshold-nya akan meningkat juga. Di sini tegangan threshold-nya masih 589, maka buzzer tidak akan berbunyi dan sensor tidak akan mendeteksinya karena nilai batas kepekaannya yaitu 600. Sekarang kita coba langsung dekatkan secara langsung dan kita lihat apakah buzzer berbunyi dan lampu LED juga menyala. Nah, setelah kita melakukan mendekatkan kebocoran gas itu langsung terhadap sistem kebocoran gasnya, dapat kita lihat bahwa lampu LED menyala dan buzzer terus berbunyi. Karena pada saat itu nilai tegangan threshold-nya lebih dari 600, sekitar 750 lebih kalau nggak salah tadi lihat. Baik, itu saja penjelasan mengenai rangkaian dan program yang kami buat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, dari rekan-rekan saya, apakah ada yang perlu ditambahkan lagi atau gimana? Oh ya, baik. Mungkin adapun kesimpulan ya dari program ataupun simulasi dari penjelasan yang disampaikan teman saya ini terkait sistem peringatan dini kebocoran gas menggunakan sensor MK2 berbasis Arduino Uno ini, yakni bahwasanya pada alat pendeteksi kebocoran gas ini terdapat sensor yang dapat mengetahui adanya kebocoran gas, baik gas apapun itu, yaitu menggunakan sensor MK2. Sensor MK2 ini akan mendeteksi kepekatan gas dalam satu ruangan. Hasil dari pendeteksian sensor MK2 ini kemudian direspon oleh piezoelektrik ataupun bunyi tadi dan laporan dari peningkatan jumlahnya yang semakin meningkat itu. Kemudian diteruskan ke LED dan buzzer apabila telah terjadi kebocoran gas, kedua komponen tersebut akan aktif. Dan juga semakin dekat gas ataupun kepekatan gas itu, semakin tinggi pula reaksinya. Begitu juga sebaliknya, semakin jauh kepekatan sensor gas ini akan semakin mengecil nilainya. Ya mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Untuk penutup akan kembali ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas tambahan materinya dari Mas Farid. Kami kira itu saja yang dapat kami kerjakan untuk memenuhi tugas akhir daripada mata kuliah pemrograman mikrokontroler ini yang diampu oleh Bapak Yogi pada semester 4 program studi D4 DRPE angkatan 21. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari presentasi dari kelompok kami ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.